Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu, calon penyelia halal, ya. Ini sudah jam 2. Saya tadi melihat kok banyak yang dipanggil. Zoom-nya ada, tapi orangnya nggak ada. Nah, ini agak kita jaga semangatnya ya. Jadi di siang hari ini sebetulnya saya kepengen berbagi minuman, tapi kayaknya jarak kita jauh ya. Jadi saya izin pamer kopi dulu boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh ya? Nah ini saya, kelihatan nggak Pak Ibu? Ini tapi teh nih, teh panas nih, gede. Jadi ya. Kelihatan, Pak. Nah, kan kalau udah kelihatan begini jadi enak ya. Ini Pak Ferli kopinya mana? Pak Ari mana? Bu Ada, Fatihah Pak, ada, Pak. ada ya, Bu Fatihatus nggak ada. Kayaknya mejanya kosong Hadir, nih. hadir Pak, hadir Pak. Ya, ini apa namanya, Bapak Ibu kan diutus perusahaan ya tentunya ya. Jadi karena ini pelatihan agak memeras energi, jadi harus betul-betul disiapkan ya. Jadi saya nggak ada masalah. Kita ikut pelatihan sambil minum, sambil makan nggak ada masalah. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah di sesi siang ini saya Yan Aldo Wilyantoro diberikan tugas untuk menyampaikan satu sesi materi yang menjadi salah satu tugas pokoknya seorang penyelia halal, yaitu seorang penyelia halal itu mampu untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal. Nah, sekarang kita sama-sama tahu bahwa sertifikat halal itu diajukan melalui platformnya BPJPH yang bernama Si Halal. Saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu, tapi saya mohon semua bisa fokus untuk serius ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan dulu. Jadi di sesi materi kita selama kurang lebih 2 jam ini, saya akan bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah saya akan coba menyampaikan terkait dengan pendahuluan, apa itu si halal dan sebagainya. Kemudian nanti di sesi kedua kita akan praktek satu persatu. Nah, sebelum itu saya mohon Ibu Bapak mengisi polling yang saya bagikan ya. Jadi saya coba pengen tahu apakah Ibu Bapak telah memiliki akun si halal ya. Saya ingin tahu saja sebentar. Pak, boleh nanya Pak? Boleh silakan. Kan itu kalau kita mau login ada dua pilihan tuh Pak. Pelaku Apa usaha itu? satu lagi sama apa sih namanya? Pelaku usaha sama fasilitator. Fasilitator ya. Itu Ya, gimana tuh Pak? maka kita kan pelaku usaha ya. Coba Bapak Ibu, saya diisi pollingnya. Apakah perusahaan Ibu Bapak telah memiliki akun si halal? 1 sudah, 2 belum, 3 mungkin Bapak Ibu dari pendamping ataupun saat ini belum mengajukan sertifikat halal. Ya, kita nanti akan praktek. Jadi saat ini Bapak Ibu mohon dengarkan penjelasan saya dulu, sehingga nanti kita bisa paham terkait si halal secara utuh. Nah, Bapak Ibu, tentu saja di dalam penggunaan si halal ini tentu ada dasar-dasar hukumnya ya. Nah, ini sama juga seperti yang lain. Nah, salah satunya yang mungkin Bapak Ibu harus paham betul adalah KMA 748, KMA 944, KMA 1360. Nah, mungkin Bapak Ibu akan tanya, memangnya kenapa Pak Aldo? Kenapa kok harus paham itu ya? Nah, nanti
Itu juga harus saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya Yan Aldo Wiliantoro, saya di sini adalah instruktur yang memang diberikan tugas untuk menyampaikan materi pendaftaran si halal. Nah, kenapa? Ya memang saya di Halal Institute adalah direktur konsultasi sertifikasi halal. Jadi kami memang sudah membantu hampir di tahun 2024 kami membantu ratusan perusahaan ya, baik skala kecil sampai dengan menengah besar dan luar negeri untuk bisa memperoleh sertifikat halal. Nah, alhamdulillah memang kami sendiri selain ada divisi pelatihan, kami juga memiliki satu divisi apa namanya konsultasi, yaitu membantu pelaku usaha untuk mengurus berbagai produk ya yang masuk dalam kewajiban sertifikat halal. Nah, ada beberapa mulai dari produk yang berupa barang sampai dengan berupa jasa. Nah, sebelum saya jelaskan mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa menyimpan kontak saya sehingga ketika nanti ada kendala ataupun apa Bapak Ibu boleh bertanya ya. Kemudian tadi kalau yang di nomor pelatihan adalah nomor yang dipegang oleh saya dan tim ya. Kalau yang di layar, ketika Bapak Ibu nanti misalkan membutuhkan kami ataupun ada yang masih bingung, boleh silakan bertanya di hotline kami. Nah, Bapak Ibu, saya akan mulai dengan kewajiban sertifikasi halal. Kenapa ini saya penting ya? Jadi teman-teman, Pak Aldo, materi ini sudah dijelaskan di awal. Oke, nggak ada masalah. Tapi saya ingin menyampaikan, ternyata banyak dari teman-teman kita yang perusahaan itu belum bisa membedakan antara kategori produk, jenis pengajuan, sama kategori produk yang diajukan. Nah, padahal sebetulnya ini sudah disebutkan berkali-kali ya. Jadi kalau di dalam pengajuan sertifikat halal kan ada barang, ada juga jasa ya. Nah, tapi di antara kita banyak kesalahan-kesalahan teman-teman itu misalkan beberapa bulan yang lalu kami membantu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan, Bapak Ibu. Ya, yang bersangkutan sudah mengajukan sertifikat halal berbulan-bulan tidak selesai-selesai, kemudian meminta bantuan kami. Nah, setelah kami coba teliti lebih lanjut, ternyata si penyelia halal ini kebingungan. Nah, kenapa kebingungan? Jadi setelah kami cek, jadi perusahaan ini kan produknya adalah ada banyak. Dia memproduksi ada gula, ya gula pemanis. Kemudian dia memproduksi apa itu Bu? Penyedap rasa. Tapi juga ada produk yang lain juga. Nah, pada saat tahapan verifikasi, bolak-balik pengajuannya ditolak. Pengajuannya diperbaiki karena tidak sesuai dengan kategori, harus dipisahkan dan sebagainya. Ada juga satu perusahaan, Bapak Ibu. Jadi perusahaan itu bergerak di bidang cleaning agent atau dia memproduksi aneka jenis sabun. Nah, pabrik ini penyedia halalnya juga bingung. Ya kami akhirnya dampingi juga. Produknya itu dia memproduksi ada sabun piring ya, sabun alat-alat. Yang satu ada juga sabun mandi. Nah, kemudian bolak-balik nggak selesai-selesai gitu kan. Ternyata ditolak tuh sama BPJP. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kasusnya sabun ini, kira-kira apa problemnya Bapak Ibu? Kenapa kok pada saat perusahaan itu mengajukan produk apa namanya sabun cuci piring dan sabun mandi itu ditolak. Nah, kebetulan pengajuannya dalam satu pengajuan. Ada yang bisa bantu saya, Bapak Ibu? Kira-kira ada nggak di sini yang produknya bahan barang gunaan? Ya, Pak Fajar, silakan Pak Fajar. Ya Pak, produk kita barang gunaan Pak, Oke, apa produknya? sampo mobil Pak, auto. Sabun itu.
Nah, ini saya sambil minum nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Saya sengaja ini. Biar Bapak Ibu ikut tuh seger banget ya kayaknya siang-siang begini ya. Nah, ini karena biar nggak ngantuk. Nah, kalau sabun sampo mobil itu masuk dalam apa kategori apa? Nah, sekarang PKRT kelas 2, Pak. oke, PKRT kelas 2. Kalau sabun mandi, Pak Fajar. Kelas 1 ya, Pak ya? Nah, ada yang bisa bantu nggak? Ini penting nih. Kalau belajar si halalnya, saya yakin Bapak Ibu 15 menit selesai lah. Kita kan enggak itu ya, Kosmetik, Pak. kosmetik. Betul. Nah, oke ya. Sampai sini Bapak Ibu oke ya. Kemudian ada lagi, case-nya lagi. Dia memproduksi susu kambing etawa bubuk. Oke ya, berarti kalau susu kambing etawa bubuk dikemas kan, diproduksi. Nah, ternyata dia membuat 2 varian. Yang pertama adalah varian original, yang kedua adalah varian apa? Ginseng. Nah, di kemasan kan ada obat tradisi jamu gitu kan. Oleh BPJPH ditolak karena harus diajukan terpisah. Nah, bisa ada yang tahu kenapa sebabnya nggak, Bapak Ibu? Kalau yang susu bubuk original itu masuknya apa kategorinya? Susu bubuk. Nanti kita lihat ya. Nah, yang satu masuk dalam kategori apa namanya? Minuman, yang satu masuk dalam kategori obat tradisional. Nah, kenapa saya sebagai seorang penyedia halal jangan sampai salah, Bapak Ibu. Ada juga yang pada saat itu adalah usahanya jasa penggilingan dagingan, jasa pengolahan, dia masuknya adalah kios daging dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang ada yang nggak bisa membedakan. Oleh karena itu, inilah pentingnya pemahaman terhadap regulasi, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya semata-mata teman-teman hanya memahami yang penting prosesnya, karena kalau nanti salah dalam pekategorian, berarti salah juga yang lain-lainnya. Nah, ini. Nah, kemudian ada juga contoh ini ya, alat tulis kantor. Kan di sini ada tinta, ada lem, ada kertas cetakan, ada kertas cetakan Al-Quran ya, ada ballpoint, ada alat tulis dan sebagainya. Nah, di sini ada klausula Bapak Ibu. Rincian jenis produk hanya berasal dari dan atau mengandung unsur hewan. BPJP akan melakukan verifikasi dan validasi atas pengajuan sertifikat halal. Jika produk yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, maka akan dikembalikan. Berarti dia masuk dalam kategori yang tidak diwajibkan. Nah, kemarin ada banyak teman-teman kita yang berasal dari produsen alat kesehatan, juga sama. Oke, kemudian sekilas saya ingin sedikit sharing terkait dengan alur proses sertifikat halal ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini penting juga karena nanti teman-teman pada aplikasi platform si halal itu nanti juga kalau nggak paham proses ini agak repot. Jadi yang pertama saya akan refresh, pertama teman-teman kan dokumen harus siap dulu. Nah, kemudian akan diregistrasi, di sini tentu ada pembuatan akun si halal ya. Kemudian setelah itu barulah ada verifikasi BPJPH. Nah, ini apakah produknya teman-teman telah sesuai atau belum? Nah, di sini juga ada mulai akad biaya-biayanya berapa dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu akan diaudit. Setelah diaudit akan masuk ke komisi fatwa. Kemudian ada penerbitan sertifikat halal. Nah, ada yang menanyakan Pak Aldo sebetulnya butuh berapa lama sih prosesnya? Ada yang 20 hari kerja terbit, ada yang 2 tahun tidak terbit-terbit. Jadi kami pernah membantu waktu itu salah satu rumah sakit
pemerintah ya, rumah sakit vertikal di Tangerang itu. Beliau menyampaikan pada saat menghubungi kami di divisi konsultasi, Pak, kami itu sudah mengajukan sertifikat halal 2 tahun yang lalu, tapi nggak pernah bisa-bisa. Nggak selesai-selesai. Saya kaget. Loh, 2 tahun nggak selesai-selesai. Apa problemnya? Gitu kan. Nah, setelah dicek, Bapak Ibu, setelah dicek oleh saya, ternyata simpel sekali. Artinya, oh ini karena nggak tahu alur prosesnya saja. Nah, sehingga pada kesempatan siang ini, saya ingin menyampaikan bahwa si halal itu mudah. Oke ya, Bapak Ibu, saya boleh dibantu nggak nih? Kalau kita mengafirmasi ya, kita semua, boleh nggak teman-teman ketik di chat Zoom, si halal itu mudah gitu ya. Ini afirmasi nih. Jadi nanti ketika Bapak Ibu suatu saat, waduh Pak Aldo katanya mudah kok sulit. Nah saya komitmen, nanti Bapak Ibu tinggal WA saja tuh nomornya. Yang ada di nomor 0816 88 4411. Insya Allah nanti timnya Pro Halal akan membantu Bapak Ibu. Jadi Pak katanya mudah kok susah. Tinggal WA aja ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti nggak ini. Tapi kalau udah ngetik si halal itu mudah, insya Allah deh lancar gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit kenapa kok saya refresh ini? Karena nanti akan sedikit banyak berpengaruh terhadap si halal. Nah, berikutnya adalah terkait dengan sertifikat halal nih Bapak Ibu. Ya, sertifikat halal yang harus diketahui. Ada salah satu teman kita, Pak, direktur saya minta sertifikat halal cetaknya, Pak. Kok nggak dikirim-kirim sama BPJPH? Ya nggak akan dikirim, Bapak Ibu. Karena sertifikat halal itu berupa digital, sehingga dia nggak akan bisa diterbitkan fisik ya. Nah, beberapa hal yang harus diketahui oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal ini berdasarkan ketetapan dari Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa, atau Komite Fatwa Produk Halal. Nah, pernah suatu saat terjadi, Bapak Ibu, ini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham ya. Pak, kok nomor ketetapannya nggak ada? Nah, ini nanti Bapak Ibu harus cek. Karena kalau sampai nanti ini nggak ada nomornya, ini dipertanyakan. Benar nggak ini sudah di sidang fatwa? Gitu kan. Kemudian, sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi, perubahan dan PPH, berarti ada produk dan sebagainya. Nah, di sini juga ada banyak pertanyaan ya. Pertama terkait dengan Pak, berarti kalau kita penambahan produk harus mengajukan ulang? Yes. Kemudian ada yang berkali-kali bilang, Pak, sertifikat halal itu berlaku seumur hidup. Boleh sih, saya tidak mengatakan itu salah, tetapi kalimatnya adalah sebetulnya tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan PPH dan bahan. Nah, pada saat terkait dengan bahan, Bapak Ibu, kemarin kan dijelaskan oleh BPJPH bahwa mekanismenya sedang dibahas. Karena kalau bahan ini kan bisa sangat dinamis ya, artinya memungkinkan, tetapi prinsipnya adalah pelaku usaha harus mengajukan pengajuan bahan baru ataupun persetujuan kemudian dilaporkan. Tetapi ketika itu perubahan produk ataupun ruang lingkup seperti lokasi dan sebagainya, maka harus mengajukan sertifikat pengembangan. Kemudian sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk satu jenis produk. Nah, ini juga Bapak Ibu harus paham nih. Jadi antara sertifikat halal susu kambing etawa bubuk original dengan susu kambing etawa ginseng yang tadi herbal itu berbeda. Karena
kalau yang original masuknya dalam kategori makan apa minumannya, kalau yang satunya lagi dalam obat tradisional. Kalau tadi sabun mandi kosmetik, kalau satunya lagi barang gunaan. Ya, dan itu nanti ditentukan dalam KMA 748 dan 944. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Biar rame nih. Ini nanti dicatat keaktifannya. Silakan. Poinnya udah nangkep ya? Silakan Pak Sidik. Oh, baik Bapak. Untuk sertifikat pengembangan itu Bapak, itu untuk biaya atau prosesnya itu bagaimana Pak? Baik Pak. Baik. Secara prinsip sama Pak. Secara prinsip sama seperti pengajuan baru. Hanya saja kan apa namanya, jika sebelumnya kita dokumen-dokumen apanya sudah lengkap dan sebagainya, harusnya sudah tidak ada proses yang lebih panjang ya. Harusnya prosesnya jauh lebih singkat daripada yang pertama. Begitu sih Pak. Secara prinsip sama. Kemudian apa terkait dengan biaya dan sebagainya juga kurang lebih sama Pak. Begitu Pak Sidik. Silakan Bu Fatihatus Saadah. Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya Pak. Ya, Kaitan untuk NIB ini apakah harus sesuai dengan pengajuan si halal Pak? Contoh pengajuannya itu nanti makanan, kemudian NIB-nya itu makanan. Karena untuk saat ini NIB itu kan mengalami proses pengembangan ya Pak ya. Untuk pengajuannya juga agak lumayan lama gitu. Untuk sebelumnya itu kan lumayan cepat 1 hari atau 2 hari juga udah bisa. Akan tapi untuk saat ini kan lumayan lama tuh Pak. Saya tuh pengajuan NIB sebelumnya itu proses verifikasi udah 2 minggu itu belum diverifikasi juga Pak. Sehingga untuk pengajuannya saya ini makanan apakah bisa mengajukan dengan NIB yang sebelumnya itu LPK Pak? Terima kasih. Suaranya belum muncul Pak, maaf. jadi kemarin yang pertama memang BPJPH sudah tahu juga Bu bahwa OSS itu ada sedikit pengembangan. Mungkin ada programnya di update gitu ya. Nah, yang harus dipahami bahwa di si halal itu tetap basis datanya adalah dari NIB. Yang mana kalau di dalam pengajuan KBLI-nya tetap harus bersesuaian, Ibu. Harus bersesuaian. Jadi contohnya, misalkan ibu bisnisnya apa produknya? Produknya makanan Pak, sedang membuat dimsum, kemudian ada apa namanya keripik, sosis sama lain sebagainya Pak. Oke. Nah, setidaknya KBLI-nya itu bersesuaian dengan produk makanan. Tetapi tidak boleh yang apa namanya terlalu jauh ya. Jadi misalkan terkait dengan produk dimsum, bisa jadi itu catering, bisa itu produk dari restoran, rumah makan, kedai, dan sejenisnya lah ya. Ataupun pabrik yang memang makanan dan sebagainya. Nah, tetapi tidak boleh misalkan KBLI-nya itu bahan kimia dan sebagainya. Ini agak sedikit problem. Baik. Begitu Ibu Fatiatus. Oh begitu, berarti kita harus menunggu NIB yang makanan ini keluar, baru proses si akun halalnya itu ya Pak ya? Baik. Sebetulnya memang di si halal sendiri sekarang sudah ada menu ini Ibu. Ada menu daftar tanpa NIB. Tetapi sertifikat halal itu hanya bisa diterbitkan setelah NIB-nya update. Kalau KBLI-nya Ibu apakah ada kendala enggak? Kalau kan tadi produknya dimsum, KBLI-nya apa? Kalau untuk NIB itu sebelumnya saya kan punya usaha lain juga Pak. Itu usaha di bidang buah-buahan. Buah-buahannya itu ada impor sama ada lokal. Nah itu saya pengajuan itu apa namanya buah-buahan Pak di situ KBLI-nya. Kemudian saya buka bisnis baru di mana di nanti itu tentang frozen Pak. Makan makanan di frozen itu kan agak beda juga. Ya.
penyesuaian KBLI-nya harus tetap dilakukan Ibu. Jadi tetapi nanti itu bisa dilakukan sambil jalan Ibu. Nanti kita ada menu update, nanti kita coba pelajari juga ya. Baik, yang lain apakah ada? Pak, saya Pak. Ya, Hasim, Pak. silakan. Ya. Pak, terkait dengan syarat penyelia Pak ya, penyelia. Untuk persyaratan pendaftaran produk halal itu syarat sertifikasinya itu kan mestinya kalau yang untuk UMKM itu kan menurut aturan kan cuma sertifikat pelatihan Pak ya. Tetapi saya coba buka di halal itu minta dua Pak ya, sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi. Iya, itu kira-kira gimana? Ada perubahan atau gimana Pak? Mohon dijelaskan. Untuk pelaku usaha skala kecil mikro itu cukup pelatihan saja Bapak. Tetapi untuk pelaku usaha menengah besar itu harus ada sertifikat kompetensi BNSP. Tapi di sistem kok minta dua ya Pak ya? Tidak, oke. Memang di menunya dua Pak, tapi nanti cukup salah satu saja. Berarti kalau untuk pelaku usaha kecil cukup dengan pelatihan saja, kemudian harus ada SK, KTP, gitu. Nah, ada lagi? Nanti Pak, kita praktek ya. Izin Pak, nanya Pak. Ya. Kalau ini kan saya sudah daftarin ke NIB-nya rumah makan ya Pak. Berarti nanti sesuai yang dimasuk ini terbitnya rumah makan atau gimana? Enggak. Bapak mengajukan produknya apa? Oh, berarti menunya Pak ya, menu rumah makan. Jadi kan nanti Bapak, pertama adalah Bapak itu usahanya apa pertama? Saya dari mandiri sih Pak, cuman saya mau mengurusi punya klien aja gitu. Cuman dia kliennya usahanya apa? Kedai Pak, kedai makan gitu. Nah, kedai makan. Berarti nanti KBLI-nya harus yang relevan dengan kedai makan, kafetaria. Di sini sih saya bikinnya rumah makan, warung makan Pak, di KBLI-nya. Nggak apa-apa, masih bisa. Nggak apa-apa. Itu nanti kan masuk dalam kategori makanan, jenis layanannya makanan. Kemudian untuk kategorinya adalah kategorinya adalah makanan minuman dengan pengolahan. Tanya Pak, ini yang kemarin kita ajukan itu NIB-nya koperasi Pak. Produknya apa? Kalau koperasi ini kan punya perusahaan Pak. Jadi pabrik. Kemudian kita bikin semacam kantin gitu. Ya. Kantinnya belum ada NIB-nya, kan NIB-nya ikut pabriknya. Koperasi, enggak apa-apa. Berarti kan NIB-nya itu adalah koperasi, tapi nanti KBLI-nya kan kedai makan, kantin atau akan ada Pak. Nanti ditambahin KBLI-nya saja. Oh gitu. Artinya koperasi itu kan bisa punya banyak bisnis. Ya. Ada rice mill, ada kantin, ada apa, tapi itu nanti KBLI-nya menyesuaikan. Bukan, masalahnya koperasi kami ini koperasi produksi. Iya, nggak ada masalah kan? Kan pada di NIB itu nanti bisa penambahan KBLI, Pak. Ya. Bapak Ibu, ada lagi? Bapak Ibu, saya mohon untuk bisa ikut sesi ini dengan lengkap ya. Ini kok banyak yang tidak ada nih. Ada Bu Nur Mutia Rahman, gimana? Ada nggak? Ibu Ramadan Triandi. Hadir Pak. Pak ada ya, jangan sampai. Ada, kemudian Bu Nur Mutia Rahman nggak ada ini ya? Oke, maksud saya nanti ini tetap diperhatikan, akan dinilai oleh MOT ya Bapak Ibu ya. Baik, nah
ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama Bapak Ibu ketika nanti si halal itu harus memiliki WA dan email aktif ya. Jadi jangan sampai WA dan email aktifnya ini nomornya hangus atau emailnya ternyata nggak aktif. Ini akan sedikit merepotkan ke belakangnya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk diperhatikan. Kemudian NIB-nya harus sudah yang berbasis resiko. Ada beberapa teman-teman kita yang NIB-nya itu tidak tidak update ya. Termasuk KBLI-nya harus yang bersesuaian. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah alamat usahanya itu sesuai dengan NIB. Nah, ini kalau misalkan berbeda juga berarti kita harus melakukan perubahan di NIB-nya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu harus bisa menyusun daftar dokumen dahulu. Baru nanti dilanjutkan di si halal, bukan satu persatu Bapak Ibu. Si halal itu kan hanya media ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa menyusun kelengkapan dokumennya dulu seperti yang sudah diajarkan di sesi-sesi sebelumnya ya. Dari unit kompetensi 1 sampai dengan unit kompetensi 6. Baru nanti kita akan upload di si halal. Bukan bertahap di si halal, di input satu persatu. Nah, kemudian si halal sendiri ada beberapa fitur yang memang masih belum sempurna, Bapak Ibu. Jadi, template yang di-generate oleh sistemnya si halal ini tidak bisa mewakili semua kategori perusahaan. Contoh, misalkan Bapak Ibu usahanya rumah potong hewan. Ketika datanya ngandalin si halal, maka data manual si halal manual halal yang dihasilkan dari si halal, hasilnya bisa jadi kurang bisa menggambarkan proses bisnisnya Ibu Bapak. Karena ada beberapa hal yang sebetulnya Bapak Ibu kan namanya manual halal ini atau SJPH ini kan harusnya bisa menggambarkan proses bisnis secara lengkap. Tetapi memang yang di-generate oleh si halal itu template Bapak Ibu. Kadang-kadang tidak pas. Ya. Nah, terus solusinya bagaimana? Dokumennya tetap disusun manual saja. Kemudian nanti di-upload di si halal. Karena sekali lagi, beberapa pengalaman dalam proses audit, kalau kita hanya mengandalkan manual SJPH yang dihasilkan oleh si halal, hasilnya banyak yang tidak sesuai. Nah, oleh karena itu, dari awal saya menyampaikan, kenapa kok Bapak Ibu diajarin unit kompetensi 1, menyusun bahan, menyusun prosedur dan sebagainya. Karena itu sebetulnya yang paling pas Bapak Ibu. Nanti dokumen-dokumen itu setelah jadi barulah dituangkan bersamaan dengan dokumen-dokumen digabungkan, itulah yang nanti akan menjadi guidance yang bernama dokumen manual SJPH. Tetapi mungkin ada yang tanya, Pak Aldo, kenapa sih kita itu harus nyusun dokumen-dokumen yang banyak itu? Padahal kan kalau kita nginput di si halal, udah selesai. Nggak selesai Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berdasarkan pengalaman-pengalaman kami dalam melakukan audit, terus kemudian cerita-cerita dari penyedia halal, ketika hanya mengandalkan dokumen manual SJPH yang ada di si halal, itu banyak sekali temuan-temuannya atau ketidaksesuaiannya. Karena proses bisnis yang seharusnya itu tidak digambarkan di dalam manual SJPH. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu harus tetap membuat dokumen-dokumen ini secara lengkap, kemudian nanti di-upload. Ya. Nah, kemudian selain saran saya ya Bapak Ibu, saran saya. Jadi selain Bapak Ibu juga punya soft copy, Bapak Ibu juga harus merawat hard copy-nya. Jadi contohnya misalkan ada surat pernyataan bebas babi, itu kan bermaterai. Jangan dikira Bapak Ibu hanya Pak kan cuma MS Word,
nanti dibikinkan PDF, di-upload. Auditor akan tanya, fisiknya mana? Karena itu bermaterai. Seandainya Bapak Ibu menggunakan e-materai pun, itu nanti akan dicek betul. Jadi maksud saya adalah dokumen-dokumen yang nanti diupload ke si halal itu harus dijaga, dicetak yang betul ya Bapak Ibu. Karena itu adalah kewajiban dari pelaku usaha untuk merawat dokumen manual SJPH. Bagaimana bisa Bapak Ibu bisa menjalankan sistem jaminan produk halal, sedangkan dokumen manual SJPH-nya saja nggak ada. Dan ini salah satu tantangan buat pelaku usaha yang sudah jalan ya. Jadi sertifikat halalnya sudah terbit. Terus dia kira, ini kan sertifikat halal berlaku seumur hidup. Ya. Sehingga dia pikir nggak ada surveillance. Bapak Ibu, BPJPH akan mendatangi Bapak Ibu. Pasti itu. Apakah itu by call, by video, ataupun datang langsung. Dan yang pertama kali ditanyakan, mohon siapkan dokumen-dokumen manual SJPH-nya. Dan banyak teman-teman kita ya khususnya yang itu sampai, Pak, saya sudah nggak nyimpan dokumennya. Kemudian ada juga, Pak, saya lupa Pak password si halalnya. Pertanyaan, bagaimana dia bisa konsekuen menjaga halal sedangkan guidance-nya aja hilang. Nah, ini akan jadi temuan Bapak Ibu. Jadi dari awal saya menyarankan Bapak Ibu untuk untuk bisa mempersiapkan dokumen-dokumen ini dengan baik. Dan ini sudah pengalamannya sudah berkali-kali kejadian ya. Kemudian pastikan Bapak Ibu melakukan review sebelum disubmit. Jadi jangan buru-buru disubmit, tapi direview dulu. Kemudian lakukan monitoring secara berkala. Jangan Anda pikir bahwa setelah disubmit, kemudian Bapak Ibu merasa, aduh pekerjaan saya sudah selesai. Ada Bapak Ibu. Waktu itu saya lupa produknya apa gitu, dia mengajukan sertifikat halal. Kemudian dia datang ke Pro Halal ya, ke kantor kami, tanya, Pak, kami sudah maju, udah 6 bulan, tapi kok nggak pernah ditelepon, nggak pernah Oke. Setelah kami cek di si halalnya, ternyata pengajuannya dikembalikan, Bapak Ibu. Satu. Kemudian ada juga yang sudah mengsubmit ke LPH, tapi sudah hampir 2-3 bulan nggak dihubungi, dia menghubungi LPH juga susah. Nah, untuk bisa tahu langkah-langkah itu, Bapak Ibu harus memeriksa si halal secara berkala. Jadi tidak boleh dibiarkan saja. Nah, kemudian ini yang paling seling ya, Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu harus paham ya. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu kelupaan email dan WA. Ini hampir semua terjadi, banyak sekali. Orang mau maju, Pak, kok NIB saya sudah terdaftar ya Pak? Pak, email saya kok sudah terdaftar ya Pak? Siapa yang daftarin ya kan? Banyak Bapak Ibu. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu akan mendaftarkan si halal, pastikan WA dan email ini dicatat bila perlu dilaminating gitu ya. Kemudian NIB-nya berbasis resiko. Banyak juga yang akun OSS-nya nggak ingat. Pak, saya dulu dibantu sama orang, saya juga dibimbing sama dinas, tapi kelupaan. Nah, ini agak merepotkan, Bapak Ibu. Nah, harusnya untuk teman-teman di pelatihan reguler ini nggak terjadi begitu ya. Kemudian NIB-nya, KBLI-nya nggak sesuai ya, sama seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian ada kesalahan input, penamaan, alamat, pabrik, dan sebagainya. Ini tidak pas gitu ya. Kemudian tidak memonitor proses verifikasi oleh BPJPH.
Jadi ini juga tidak dipantau apa sih penolakannya dan sebagainya. Kemudian tidak melakukan pembayaran, wah kelupaan bayar. Ini juga invoice itu kan 5 hari kerja. Jadi kalau kelewatan lupa bayar hangus gitu. Harus maju ulang. Nah, kemudian ada beberapa dokumen ya yang memang harus disiapkan dari awal, tapi nanti saya akan bedah satu-satu ya Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu nanti, karena kalau si halalnya saya pikir gampang, tapi mapping atas kebutuhan dokumennya yang jadi PR ya. Jadi ada beberapa dokumen mulai dari permohonan, formulir, aspek legal, ada dokumen penyelia halal, ada daftar produk, ada proses pengolahan produk, artinya alur, sampai dengan manual SJPH. Ini harus disiapkan semua, di entry semua, di input ya. Nah, kemudian kalau sebelum kita si halal, yang jelas tentu Bapak Ibu harus mempersiapkan akses yang baik ya, mulai dari internet dan sebagainya yang lancar, karena jangan sampai merasa Pak saya sudah submit kok ternyata hilang. Ada juga sampai yang kelupaan ya. Nah, ini harus dipersiapkan. Secara umum ada nomor WA, nanti kita coba praktek juga secara umum ya, ini dokumen-dokumen umum. Nah, kami biasanya kalau di dalam layanan konsultasi, kami akan membantu perusahaan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen ini. Ini juga Bapak Ibu harus siapkan. Mulai dari dokumen data pelaku usaha, permohonan, surat bebas babi, dan sebagainya. SOP itu kurang lebih ada sekitar 17 minimal ya. Itu nanti harus disiapkan dari awal Bapak Ibu. Bukan terus dikosongin ya, nanti itu akan jadi temuan. Nah, kemudian itu kita akan coba masuk ke checklist dokumen ya. Nah, baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dari penjelasan yang saya sampaikan tadi? Silakan. Sebelum kita nanti praktek si halal bersama-sama. Di sini untuk produk yang diajukan, selain makanan minuman, apa aja? Ada yang bisa bantu? Yang dari barang gunaan tadi ada beberapa ya. Yang barang gunaan tadi dengan Pak siapa? Pak Fajar ya. Produknya apa Pak? Sampo mobil? Produknya AutoCare Pak. Jadi sabun kebersihan buat kayak kaca mobilnya, interiornya, eksteriornya gitu. Full untuk AutoCare ya, semua. Ya, Sama rencana ada pengembangan mau ke home care dan laundry. Oke. Ada di sini yang lain yang dari selain makanan ada? Saya Pak dari pergudangan sama pendistribusian. Oke, Pak Ferdi ya. Kalau yang dari makanan banyak tentunya ya, dari produk makanan ya. Baik, saya akan coba. Jadi Bapak Ibu kan sudah sedikit punya pemahaman tentang si halal. Sekarang pertanyaan, tadi kan saya menyampaikan bahwa sebelum kita menginput data di si halal, kita harus menyiapkan dokumennya dulu. Jadi jangan mipil gitu ya, bahasa Jawanya mipil nih Bapak Ibu. Itu nanti akan lama prosesnya. Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa mempersiapkan dokumen-dokumen. Nah, saya izin untuk share screen ya. Nah, Bapak Ibu apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Ampun, J. Oke. Oh, ini Bu Alifa mau tanya, silakan. Bu Alifa, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya Pak, izin bertanya. Terkait tadi jika ada pengembalian dari BPJPH, itu nanti apakah ada batas maksimal kita mengumpulkan kembali revisiannya dan untuk dan untuk revisinya itu apakah ada batas maksimalnya berapa kali seperti itu? Oke. Sejauh ini tidak ada, Ibu.
Jadi bolanya di ibu ya sudah gitu ya. Jadi saya belum pernah menjumpai karena sampai 6 bulan terus pengajuannya dihapus, tidak ada. Tapi memang ada kalimat kalau pengajuannya sudah tidak sesuai maka pengajuan dapat dihapus gitu. Jadi tidak ada Ibu. Ibu pernah sebelumnya ditolak sama BPJPH? Ya, belum pernah sih Pak. Maksudnya belum pernah nyoba daftar. Belum pernah, oke. Ya, kita akan coba lagi masuk ya. Jadi Bapak Ibu, Bu Cahya silakan. Iya Pak, izin bertanya. Tadi udah masuk ke isi halal Pak. Di situ ada isian expire untuk NPWP. Berarti kalau itu dikosongkan ya Pak? Karena nggak ada expire-nya kan Pak? Ya, nggak ada. Nah kemudian untuk penyelih halalnya kan belum ada tuh. Berarti dikosongin dulu. Tapi bisa next selanjutnya ya Pak? Iya, bisa Ibu. Kosongkan dulu. Oh, Jangan lupa selalu kalau ada edit simpan ya. Edit simpan, ya. Iya. Yang KBLI. Terus kemudian ada KBLI itu juga nggak bisa diklik karena apa ya Pak? KBLI-nya Ibu berarti coba Ibu boleh share screen nggak? Share screen. Bentar. Beda. Mbak admin boleh dibantu Bu Cahya untuk share screen sehingga saya tahu problemnya Ibu. Sebenarnya kita buka di laptop yang lain Pak supaya ini. Nah, cuman Jadi pas nggak bisa share. KBLI itu, Jadi KBLI memang itu nggak ada kan ada di situ kan ada update OSS Bu. Update NIB. Nah, itu biasanya di situ Ibu, ada tombol itu. Klik gitu. Nanti kita lihat deh ya. Oke, ya Pak. Saya coba dulu Pak. Makasih Pak. Mari. Kita coba petakan satu-satu ya. Ini penting nih. Ini sesi materi ini menjadi menarik karena insya Allah saya akan coba bagaimana mengajukan sertifikat halal yang efektif. Nah, targetnya 21 hari kerja terbit gitu ya. Gitu. Mau nggak nih 21 hari kerja terbit nih? Mau banget Pak. Oke. Mau. Nah ini nanti saya akan coba kita petakan ya bagaimana pengajuan itu bisa terbit secepatnya. Bentar, saya akan coba buka dokumen dulu. Jadi kita kan tadi sudah tahu ya bahwa untuk bisa menuju ke sana targetnya cepat, kita harus tahu dulu prosesnya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus mempersiapkan apa dulu ini Bapak Ibu? Dokumen. Jangan terburu-buru yang lain. Dokumennya dulu dipersiapkan. Jangan sampai Anda berpikir, kan nanti tinggal diinput isi halal. Tidak demikian. Jadi ada baiknya dokumen itu dipersiapkan. Kemudian baru kita upload di isi halal. Nah, setelah upload di isi halal, kita akan menunggu verifikasi dari BPJPH. Nah, yang lama ini tentu Bapak Ibu. Kalau upload si halal verbal ini 2-3 hari sudah selesai. Jadi misalkan Ibu udah maju 2-3 hari itu langsung ketahuan apakah ini dikembalikan atau diterima. Nah, kemudian dalam pengalaman saya, proses setelah verbal ini nanti kita akan berkomunikasi dengan LPH. Seminggu lah, 5 hari kita sudah harus. Kalau memang sudah lengkap, maka tinggal minta jadwal. Nah, BPJPH itu punya waktu 15 hari kerja, LPH punya waktu 15 hari kerja, dan sidang fatwa itu 3 hari kerja. Nah, yang memang lama, kalau banyak temuan, kemudian LPH-nya menunggu perbaikan dari Ibu Bapak. Oleh karena itu, ini catat ya, ini tips dari saya.
pastikan semuanya sudah ready Bapak Ibu di depan. Kalau ini selesai, sini nggak ada temuan macam-macam, sidang fatwa selesai. 2-3 hari draft sudah keluar, terbitlah sertifikat halal. Jadi kata kuncinya adalah di nomor 1 Bapak Ibu. Kalau kita bisa mempersiapkan dokumen ini dengan baik, maka proses ini akan menjadi jauh lebih cepat daripada kita asal-asalan dalam menyusun dokumen. Kita coba petakan satu-satu ya, dokumennya apa aja nih Pak Aldo. Kita bedah, ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Nah, yang pertama, Bapak Ibu akan mempersiapkan surat permohonan, dokumen legal yang disiapkan, dokumen penyelia halal, sama manual SJPH. Oke ya, Bapak Ibu? Nah, untuk surat permohonan, kalau Bapak Ibu dari dalam negeri, maka bentuknya adalah surat permohonan saja. Template-nya sudah ada, tinggal bikin. Kalau yang luar negeri, maka harus ada namanya surat kuasa importir atau perwakilan resmi di Indonesia. Jadi bukan hanya surat permohonan, tapi harus ada surat kuasa importir. Kemudian untuk dokumen legal, kalau dalam negeri maka dokumennya ada NIB dan NPWP 2 ya. Kalau luar negeri apa? Namanya business license. Kemudian setelah itu ada dokumen penyelia halal. Nah, ini disiapkan. Pertama adalah KTP, kurikulum vitae sederhana, surat penunjukan, kemudian sertifikat pelatihan. Kalau kecil cukup dengan pelatihan, kalau dia menengah besar maka kompetensi. Kalau untuk pelaku usaha pelaku usaha rumah potong, maka wajib ada juru sembelih halal. Nah, di sini ya nomor 5 nih. Jadi ini juru sembelih halal 2 orang. Nah, kalau ini untuk SDM-nya ya, ini berbeda. Nah, ini kalau untuk RPH ya, rumah potong. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan dokumen awal? Nanti akan saya jelaskan satu persatu, Bapak Ibu. Sudah ya? Sudah cukup ya? Kemudian, terkait dengan akun si halal ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan masuk ke akun si halal, nanti saya akan lengkapi. Tapi sebelum masuk ke akun si halal, saya akan jelaskan bagaimana tips untuk, tadi kan ada dokumen manual SJPH nih, nomor 4 ya. Nomor 4. Kalau nomor 1, 2, 3 saya pikir Bapak Ibu nggak ada masalah. Nah, kemudian sekarang Pak Aldo, bagaimana dengan persiapan dokumen manual SJPH? Nah, kita siap-siap ya. Jadi yang pertama, adanya komitmen dan tanggung jawab. Komitmen dan tanggung jawab kan ada 3 Bapak Ibu. Ada kebijakan halal, ada tanggung jawab pelaku usaha, sama pembinaan sumber daya manusia. Ya. Nah, untuk kebijakan halal, itu apa yang harus dipersiapkan? Berarti kan ada poster, ini untuk dari awal Bapak Ibu harus siapkan. Nah, Paldo, itu kan nanti pada saat audit. Nah, kalau ini dipersiapkan dari awal, prosesnya akan cepat. Bila perlu bukti-bukti atas kebijakan halal ini, kita upload sekalian di lampiran manual SJPH. Itu auditornya akan langsung, oh ini sudah ada. Karena ini yang akan dicek ya. Nah, kemudian taruhnya di mana? Ada bukti di pos
bagian depan, ruang meeting, ruang produksi, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab PU. Tadi kan kita temanya adalah bagaimana mengajukan sertifikat halal dalam 21 hari kerja. Saya sendiri sudah sering ya, Bapak Ibu ya. Nah, tanggung jawab PU itu ada namanya surat penunjukan tim manajemen halal, SK ya. Ini disiapkan, salah satunya adalah penyelia. Kemudian adanya bukti sosialisasi, mulai dari internal sampai dengan eksternal. Bukti sosialisasi internal, mulai dari daftar hadir, materi sosialisasi, notulen. Kemudian ada kepada pihak luar, ada supplier, ada vendor. Nah, di dalam dokumen manual EJPH kan ada contoh soalnya, contoh itu dikembangkan Bapak Ibu, dilampirkan. Loh Pak Aldo, berarti biar cepat harus masuk? Iya. Jadi jangan nanti aja lah pada saat mau audit, jangan. Dokumen-dokumen ini dari awal itu Bapak Ibu sudah disiapkan bersamaan manual EJPH. Sehingga pada saat audit sudah nggak ada temuan lagi. Oke ya. Kemudian ada pembinaan sumber daya manusia. Berarti yang pertama adalah penunjukan penyelia halal, yang kedua pelatihan SDM. Penunjukan penyelia halal berarti harus ada pelatihan, ini dan sebagainya. Kemudian pelatihan SDM harus ada bukti rekamannya, foto-foto dan sebagainya. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu, jangan sampai Anda berpikir bahwa yang penting maju si halal, beres. Bukan begitu caranya. Ketika Anda akan mengupload ke dalam si halal, maka hal-hal yang harus disiapkan ini harus siap dari awal. Jangan berpikir kebalikannya. Nanti aja lah. Ya kalau begitu ya nggak akan selesai cepat. Karena prinsipnya adalah pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikat halal, Bapak Ibu, harus sudah mengimplementasikan sistem jaminan produk halal. Jadi harus ada bukti-buktinya, bukan sebaliknya. Kalau Anda berpikir bahwa saya mau ngurus sertifikat halal, yang penting bikin akun si halal dulu, bukan begitu. Kita akan merangkum bahwa kita sudah menjalankan EJPH. Selanjutnya kita minta kepada BPJPH, saya siap dapat sertifikat halal. Kalau si halal itu kan hanya medianya aja. Nah, ini kriteria pertama yang kalau Bapak Ibu pengen cepat. Oke ya, kita masuk ke kriteria yang kedua. Apa itu kriteria kedua? Apa Bapak Ibu? Masih ingat enggak? Ini kan 5 kriteria nih. Kriteria dia apa? Bahan. Bahan, Pak. Saya pikir lupa, Bapak Ibu. Ini repot ini kalau lupa ya. Nah, terkait dengan bahan, apa saja yang harus dipersiapkan? Ini penting nih, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu mungkin akan berpikir bahwa nanti bisa sambil itu, nggak bisa begitu. Dari awal kita sudah menyiapkan. Oke, bahan. Bahan itu kan kategorinya ada apa aja nih? Yang diinput dalam si halal itu ada 3. Jadi dari seluruh sekian banyaknya bahan, Bapak Ibu, hanya ada 3 bahan diinput ke dalam si halal ya. Kalau kemarin sangat kritis, tidak kritis. Tapi kalau di si halal itu hanya ada 3. Yang pertama adalah bahan baku. Kemudian yang diinput berikutnya adalah bahan sabun atau cleaning agent. Dan yang ketiga adalah kemasan. Pak Aldo, kalau saya kan usahanya jasa pendistribusian, jasa pergudangan. Apa yang harus dipersiapkan? Maka yang dipersiapkan yang pertama ya diinput cuma bahan sabun sama kemasan. Kan bahan bakunya nggak ada ya.
Jangan sampai nginput kendaraan loh ya Bapak Ibu ya. Repot juga nih kalau sampai ini ada yang input kendaraan nih. Pernah ada tuh teman kita, kendaraannya diinput Pak. Sampai yang buat ngangkut apa itu kontainernya diinput situ, enggak ya. Nah, setelah kita tahu bahwa seluruh bahan itu dibagi menjadi 3. Yang selanjutnya kita akan menyiapkan dokumen pendukung bahan. Nah, klik. Kelihatan Bapak Ibu? Ini biar nggak ngantuk. Ini kelihatan dan nih dokumen pendukung bahannya. Dokumen pendukung bahan yang pertama adalah sertifikat BPJPH. Nah, di dalam pengajuan si halal itu kan nanti akan ada 2 ya. Bahan itu bersertifikat halal atau bahan itu tidak bersertifikat halal, tidak bersertifikat halal. Artinya apa? Dokumen pendukung itu boleh menggunakan selain sertifikat halal. Tapi kalau makanan minuman sepertinya sudah harus ya semua ya. Tapi kalau yang seperti bahan kimia dan sebagainya itu masih dibolehkan menggunakan COA, MSDS, halal statement, diagram alir, surat pernyataan bukan dari industri nomor dan lain-lain ya. Nah, ini caranya bagaimana nanti kita akan praktek. Nah, disiapkan semuanya. Kemudian selanjutnya adalah selain dokumen pendukung bahan, selanjutnya kita akan mempersiapkan apa? Dokumen ketelusuran bahan. Apa saja? Pertama, invoice, kwitansi. Bahwa Bapak Ibu pernah membeli bahan itu. Kan begitu ya? Disiapkan dari awal Bapak Ibu. Bukan pada saat audit baru dicari-cari. Surat jalan kalau ada. Boleh. Surat pernyataan konsistensi bahan. Ini penting ketika misalkan Bu Dwi Khairin Nisa ini usahanya apa Bu Dwi? Produknya apa? Saya itu Pak PKRT sabun. PKRT. Maaf, hujan deras di sini, nggak kedengeran. Ya, jadi kalau ada misalkan kwitansi yang disiapkan kan untuk beberapa pembelian ya, 3 bulan terakhir. Tetapi kalau ternyata ibu bapak baru pernah membeli 1 kali, maka nanti harus ada namanya surat pernyataan konsistensi bahan. Ini disiapkan. Kemudian ada foto kemasan, ada drum, jerigen, bag, tangki, plastik, macam-macam dah, gitu ya. Label kemasannya diperhatikan, jangan sampai misalkan Bapak Ibu membeli 1 bahan tetapi nggak ada labelnya, wah ini jadi temuan. Kemudian dokumen pencatatan bahan, mulai dari bahan masuk, bahan keluar. Kan itu nanti di-input di si halal ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Selanjutnya adalah proses produk halal. Apa yang harus dipersiapkan? Ada SOP. Ada 17 tadi ya. Minimal itu. Saya pernah membuat SOP untuk pelaku usaha makanan ya minuman, rumah sakit jumlahnya 40. Jadi SOP ini kan tergantung dari kompleksitas proses bisnis, Ibu Bapak ya. Kemudian ada checklist penyucian kebersihan, apa saja yang harus disiapkan, mulai kamar mandi, fasilitas produksi, kebersihan kendaraan dan sebagainya. Nah, kemudian kriteria keempat ada produk. Kita harus memperhatikan penulisan nama produk, SOP pengembangan produk. Kemudian yang berikutnya ada evaluasi, yaitu tadi yang diajarkan oleh Pak Osep ya. Ada namanya berita acara audit internal sama daftar hadir. Nah, sampai sini kira-kira Bapak Ibu bisa memahami? Ya, jadi ini penting ya Bapak Ibu, karena apa? Tadi kan targetnya pertanyaannya teman-teman, Pak Aldo, saya pengen dong 21 hari
sertifikat terbit bisa, siap, nggak ada masalah itu. Cuma dari awal Anda sebagai seorang penyelia halal harus bisa mempersiapkan dokumen-dokumen itu dengan baik, sehingga prosesnya menjadi efektif dan target waktu tercapai. Gitu. Siap ya Bapak Ibu? Ada pertanyaan silakan. Kita mau praktek sebentar lagi. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Terkait pembiayaan berarti setelah permohonan baru keluar invoice-nya Pak? Betul. Betul. Gimana cara tahu kita kalau misalnya sebelum mengajukan permohonan itu udah ada berapa kisaran biayanya gitu Pak? Nah, Ibu Bapak bisa berkomunikasi dulu dengan LPH. Kan Bapak Ibu diberikan hak untuk memilih LPH. Ya kan? Nah, sebelum menentukan LPH, Bapak Ibu berkomunikasi dahulu dong. Ya kan? Dan saran saya pilihlah LPH terdekat. Satu. Yang kedua, LPH yang punya komitmen. Apa itu LPH yang punya komitmen? LPH yang excellent service-nya bagus. Excellent service ya. Maksudnya, dia memang punya layanan kepada mitra-mitranya dengan bagus. Fast respon, kalau di WA, kalau di telepon diangkat. Tapi kalau Bapak Ibu memilih LPH di WA nggak pernah dibales, di telepon nggak pernah diangkat, nggak usah. Pilih yang lain saja. Karena di WA saja nggak dibalas, apalagi kalau mau proses sertifikat halal, kan begitu ya. Sampai sini poinnya nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memilih mengetahui biaya-biayanya. Nah, meskipun sebetulnya di si halal itu ada kalkulator biaya, Ibu Winda. Tapi ada beberapa informasi dari rekan-rekan, ada beberapa yang kurang pas gitu ya. Mungkin ada yang ketinggian, ada yang kemurahan gitu ya. Nah, jadi untuk tahu lebih tepatnya, berkomunikasilah dengan LPH. Ada yang lain, teman-teman? Silakan. Mau tanya. Iya. Nanti dapat filenya tadi, Pak. Untuk yang detail-detailnya tadi yang apa? Si halo tadi. Rinciannya. Kenapa, Ibu? Dapat nggak ya? Saya minta rinciannya yang tadi bisa di-share ya, Pak ya? Kalau yang tadi saya pakai aplikasi, Bu. Jadi memang nggak bisa saya nggak pakai yang premium, tapi secara umum itu kan nanti ada di dalam si halal yang nanti kita pelajari, kita praktek akan muncul semua. Sama persis kok, Ibu. Sama persis. Mungkin recordingnya nanti ada ya, Pak ya ini ya? Ada. Saya minta ya. Silakan, Ibu Bapak, ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, izin Pak. Ya. Lanjutkan tadi yang LPH Pak. Saya sekalian aja nanya yang di Pondok Gede itu bisa juga nggak ya Pak ya? LPH di mana Pak? Jakarta? Iya Pak. Di Jakarta banyak Pak. Yang banyak. Di Pondok Gede ini Pak. Cuma Bapak produknya barang gunaan ya? Betul Pak. Oke. Skala kecil ya? Apa besar? Kalau enggak, nanti begini Pak. Kebetulan kan memang saya di sesi ini saya nggak boleh mengatasnamakan lembaga manapun ya. Jadi nanti di luar sistem ini Bapak boleh WA saya ya, ataupun di layanan yang tadi Bapak Ibu simpan tadi nomor layanan konsultasi ya, silakan nanti coba di Ibu Bapak boleh simpan itu. Baik, terima kasih Pak Aldo. Ya. Karena gini Pak. Gimana? Kita kan di perusahaan jujur Pak, banyak banget ya Pak ya. Kita harus melaporkan SINAS, kemudian ada e-report dari ya. edar gitu ya Pak ya.
kemudian belum yang ada ISO-nya. Nah, ini kan bener-bener, jadi hal-hal ini kan kita kan bergerak begini untuk mengikuti aturan hukumnya ya Pak ya. Nah, LPH ini apakah akan membimbing kita, apa auditor ini akan bekerja sama dengan LPH untuk membantu si pelaku usaha ini. Jadi maksudnya nggak yang auditor ini kan kayak apa ya? Kalau sekolah tuh BP-nya gitu loh Pak. Ya. Gitu kah gitu. Jangan langsung wah ini udah nggak lulus, close, nggak gitu kan Pak? Ya. Nah, nanti nggak apa-apa, Pak, saya juga paham. Bapak boleh nanti coba WA ke nomor ini ya, nanti biar dipetakan problem-problemnya apa gitu. Tapi secara prinsip harusnya nggak ada masalah lah. Ya. Dan insya Allah apalagi kalau Bapak Ibu sudah menerapkan ISO dan sebagainya harusnya akan jauh lebih mudah. Pak Fajar kantornya berarti di Bekasi, Pondok Gede Bekasi ya? Bekasi Pak. Ya. Mudah Pak, insya Allah mudah, enggak sulit. Pokoknya semangat ini. Cuman pabriknya di Jalan Raya Narogong. Ya. Kemarin, ya banyaknya. Silakan yang lain, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kita akan mulai praktek, ini kan dari data yang didata yang belum ini, yang belum punya sihalal ada berapa sini? Di sini saya coba ya cek nih, maksudnya biar saya tahu kan, Bapak Ibu. Yang sudah memiliki sebetulnya cukup banyak ya. Yang belum memiliki di sini ada Ibu Nur Mutia Rahman. Ada nggak di sini? Pak, saya izin dulu Pak. Rumah saya kebanjiran hujan deras. Oh, jih. Baik Ibu. Oke, maaf ini Pak. Deras banget kayaknya. Oh, jih Ibu, silakan. Oh, ini ada yang mau sholat nanti, silakan enggak apa-apa, misalkan sholat asar, tapi nanti segera masuk ke ruang Zoom lagi ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita mau praktek si halal ya, Bapak Ibu. Boleh semuanya membuka Chrome ya. Ini yang belum, ada Bu Salsabila ada. Ramadan Triandi ada, Ramadan Triandi. Hadir, Pak. Oke. Bu Salsabila. Ada ya? Belum punya ya, Bu? Oke. Kita akan coba praktek ya, Bapak Ibu ya. Sebentar ya. Oke, kita akan coba praktek si halal ya di sesi akhir ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? 。
Sudah terlihat tampilannya? Sudah, Pak. Oke. Kalau yang belum punya, ini kan ada pulsa, maka Bapak Ibu nanti akan membuka link sebagai berikut ya. Jadi yang pertama adalah link yang saya share biar pokoknya Bapak Ibu nggak boleh salah ya, ptsp.halal.go.id. Ya. Pastikan Bapak Ibu membukanya ptsp.halal.id, terus Bapak Ibu mulai membuat akun. Pilih pelaku usaha. Nah, saya akan coba kita praktek bareng-bareng ya. Nah ini karena Bapak Ibu mewakili perusahaan boleh ini agak sedikit harus ini ya, harus hati-hati juga. Sebentar saya akan coba. Sebentar ya Bapak Ibu. Kita akan praktek membuat akun si halal ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke. Saya akan coba tampilkan. Kelihatan Bapak Ibu? Apakah sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oh, Kelihatan. Oke ya, jadi nanti link yang dibuka adalah ptsp.halal.go.id. Ada beberapa link website yang ini penipuan ya Bapak Ibu. Contohnya sihalal.com dan sebagainya itu kemarin sempat rame kan. Nah, kemudian kita akan masuk ya. Bapak Ibu boleh menggunakan akun si halal ini untuk pendaftaran yang sebenarnya. Tetapi harus mendapat izin dari perusahaan. Kalau enggak, berarti ini kita hanya simulasi saja. Jangan daftar beneran ya. Nah, Bapak Ibu harus menyiapkan dulu beberapa nomor WA, email, beberapa ya data-data lah yang tadi saya sudah siapkan. Oke, kita akan mulai. Tadi kan kita yang pertama adalah masuk ke si halal, maka ini abaikan yang sebelah kanannya ya Bapak Ibu ya. Jadi pilih pelaku usaha. Bapak Ibu ini kelihatan dah nih. Kelihatan Ya. Pak. Terus ada nama, masukkan email. Kelihatan, Pak. Kemudian ya. Email, kata sandi ya, kata sandinya yang sementara ini yang muda-muda dulu enggak apa-apa. Sudah Bapak Ibu? Sudah dilengkapi ya. Kemudian nanti ketika sudah diinput, selanjutnya Bapak Ibu akan ada verifikasi. Ya. Jadi di verifikasi ini nanti ada nomor OTP yang masuk seperti biasa. Saya pikir Ibu Bapak nggak ada masalah, kirim ya. Nah, setelah itu akan ada kiriman via WA 6 digit nomor yang masuk ke WA-nya Ibu Bapak, kemudian dimasukkan. Bagaimana kalau ternyata belum? Maka teman-teman boleh menggunakan email. Boleh menggunakan email. Boleh menggunakan email. Nah, setelah berhasil, maka selanjutnya akan ada tulisan sukses. Ya.
Tapi kalau belum ya agak. Terus nanti Bapak Ibu bisa login menggunakan akun email yang tadi sudah didaftarkan. Email, kemudian ada kata sandi. Nah, sudah WA langsung, kemudian nanti Bapak Ibu akan login, terus pilih dalam negeri. Kalau dari luar negeri ya luar negeri, kalau dalam negeri ya pilihannya. Kalau instansi pemerintah, kalau misalkan Anda berasal dari instansi pemerintah. Nah, tadi saya teman-teman sampaikan, bisa kita daftar dulu tanpa NIB, tapi ini merepotkan Bapak Ibu. Jadi lebih baik dari awal kita sudah memasukkan nomor NIB. Ini hanya untuk kemarin beberapa case pengajuan pelaku usaha untuk SPPG ya, karena butuh percepatan BPJPH ada menu tanpa NIB. Tapi sertifikat halal nggak akan bisa terbit kalau NIB-nya nggak ada. Jadi pilihnya adalah masukkan nomor NIB. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah masukin data NIB, maka sudah lengkap dan sudah akan muncul lampiran seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk kita membuat akun pertamanya si halal. Saya pikir Bapak Ibu nggak ada masalah lah ya. Terus sekarang kita akan praktek untuk masuk ke mengenal fitur-fitur yang ada di si halal. Oke, kita masuk. Nah, Bapak Ibu, kan pertama akun si halal sudah jadi, kemudian nanti kita akan masukkan email, ya, masukkan email. Kemudian setelah masukkan email, bentar Bapak Ibu. Nah, ketika sudah berhasil, maka kan akan muncul pop-up seperti ini. Ya. Ini sifatnya pengumuman, berubah-ubah. Kalau ada informasi apapun biasanya akan diumumkan di sini ya. Nah, kalau sudah ditutup. Nah, saya sedikit untuk kita mengenal beberapa fitur dari si halal ya. Yang pertama ada bagian dari main menu, terus kemudian ada pengajuan sertifikat halal, kemudian ada kalkulator dan ada registrasi SHLN. Nah, jadi menu si halal itu secara umum dibagi menjadi 4 ya Bapak Ibu. Ada menu utama, dashboard sama pelaku usaha, kemudian menu sertifikat halal, ada kalkulator simulasi biaya yang tadi sampaikan Ibu pengen tahu biayanya berapa gitu ya. Sama yang terakhir adalah registrasi SHLN. Tapi untuk reguler kita akan ada di pelaku usaha sama di pengajuan reguler saja. Nah, kalau di dalam sertifikat si halal ada beberapa menu. Yang pertama ada tagihan. Jadi kalau nanti kita sudah maju terus pengen tahu apa namanya Bapak Ibu pengen tahu biayanya berapa, nanti ini di sini. Kemudian tracking terkait dengan status permohonan, nanti bisa status permohonan. Kemudian pengajuan self declare mandiri, nah, ini self declare yang mandiri ya, yang berbayar tapi tentu jauh lebih murah daripada yang reguler. Kemudian self declare yang dibiayai gratis. Terus kemudian ada pengajuan reguler. Kalau Bapak Ibu sebetulnya dirancang untuk yang pengajuan reguler, ya. Nah, maka tahap pertama yang harus dilengkapi adalah Bapak Ibu nanti akan masuk ke menu pelaku usaha. Klik. Ini contoh saja ya Bapak Ibu, jangan jangan ditiru juga isinya. Jadi yang pertama untuk melengkapi ini, Bapak Ibu boleh ubah. Nah, tadi kan Ibu Bapak tanya ya, Pak, saya sudah melakukan perubahan di OSS. Nanti caranya tinggal update data OSS. Ini bisa. Sekarang ubah ya, ubah. Klik gitu ya.
Jadi tolong dilengkapi nama pelaku usahanya apa, PT apa, alamatnya apa, kemudian jenisnya apa, misalkan PT, modalnya berapa, misalkan dan sebagainya ya di input. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menginput dari awal ada NIB, ini sudah lengkap Bapak Ibu. Ini ada data-data awal ini sudah lengkap ya. Kalau sudah nanti jangan lupa disimpan. Terus kemudian lengkapi juga data pelaku usaha. Jadi nama penanggung jawab pimpinan ya. Itu dilengkapi nomor kontak, email. Nah, kemudian ada aspek legal. Ini jangan lupa misalkan tambah NIB ataupun yang lain-lain boleh secara manual di sini. Lokasi pabriknya dilengkapi, kemudian outletnya dilengkapi, data penyelia. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu untuk SK penetapan penyelia halal. Ini draft contohnya ya. Draft contohnya. Nah, ini contoh surat keputusan penyelia halal. Penyelia halal bisa ditambahkan, masukkan nomor KTP, nomor kontak, nama, agama, nomor sertifikat, tanggal sertifikat, nomor SK. Nah, ini. Nah, kalau untuk pelaku usaha kecil cukup dengan pelatihan saja ditambahkan, itu ya, Bapak Ibu. Kalau sudah jangan lupa disimpan. Sampai sini ada pertanyaan sebelum ke yang lain? Silakan Pak Sidik. Kalau yang kecil tadi nggak langsung ya? Nggak usah. Nggak perlu sertifikat. Izin bertanya Bapak. Untuk penyelia sebelumnya itu dari pihak ketiga seperti itu. Terus ini nanti dari PT kami mungkin saya yang masuk ke penyelia. Untuk yang penyelia sebelumnya itu biar tetap di situ atau dihapus Bapak? Ya harus dihapus kalau diganti. Oh iya baik Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Oke, ada yang lain? Jadi nanti yang lama harus dihapus, tapi harus disertai dengan SK ya, karena artinya pemberhentian penyelia halal yang lama. Ibu Anissa. Pak, kalau ada pelaku usaha yang lupa kata sandi akun sialalnya, tapi nggak bisa direset Pak, karena pakai email orang lain gitu Pak. Biasanya kan karena dari dinas gitu kan, mereka daftarnya dari dinas gitu. Karena kan NIB-nya udah akun sialalnya udah terkait sama NIB mereka gitu, jadi nggak bisa buat akun sialal baru. Itu gimana Pak? Ya, itu nggak bisa Ibu. Jadi itu kan harus email yang terdaftar. Nah, ini yang kesalahan paling banyak. Saya sebetulnya agak sedih juga ya. Banyak pendamping ataupun yang fasilitator ini tuh tidak mengajarkan pentingnya menjaga dokumen. Harusnya setelah adanya fasilitasi ataupun apa kan menyampaikan pentingnya bahwa email dan ini tuh harus diserahkan, bukan hanya sertifikat halalnya. Nah, yang kejadian seperti ini. Nah, oleh karena itu opsi pertama memang kalau lupa password kan harus ke email. Opsi yang kedua harus bisa mengajukan namanya klaim NIB ke BPJPH, Ibu. Menyampaikan bahwa akun si halal adalah sudah dimiliki orang lain untuk diganti akun email. Itu masih memungkinkan, Ibu. Tetapi nanti harus berkomunikasi langsung ke BPJPH. Begitu, Ibu.
Berarti di email gitu ya Pak berarti? Betul, iya. Terima kasih ya Pak. Ya. Makanya saya menyarankan kepada semua teman-teman mungkin yang mendampingi itu pun apa, jangan sampai seperti ini terjadi ya teman-teman. Akun email itu kan asetnya pelaku usaha, itu juga harus diberikan kepada yang bersangkutan. Ibu Alivia? Ya Pak, izin bertanya. Ini jika NIB-nya itu PMA, pemilik modal asing. Nah, itu kan di awal pendaftaran ada pilih asal pelaku usaha. Itu nanti milihnya yang luar negeri atau dalam negeri ya? Jadi yang dimaksud dengan di luar negeri adalah jika pengajuannya dari luar negeri, Bu. Perusahaan luar negeri. Tapi kalau dia berada di Indonesia, tapi PMA tetap dalam negeri kan? Begitu Ibu Alivia. Karena kalau perusahaan yang ada di dalam negeri kan pasti punya NIB ya, meskipun itu modal asing ya. Ada yang lain Ibu? Sudah Pak, terima kasih. Iya. Pak Sidik? Nah, Pak, untuk di si halal ini atau di PTSP halal ini yang bagian penyelia, Pak. Ya. Kalau yang industri menengah besar itu kan nanti ikut uji kompetensi gitu, Bapak. Betul. Itu nggak masuk di sini ya, Pak? Atau gimana? Dimasukkan ini, Bapak. Oh, dimasukkan. Oh, ya. iya. Oh, nggih, baik, Pak. Nggih, Pak. Ya, terima kasih, Bapak. Baik. Sudah ada lagi? Nah, sekarang kita akan coba masuk ke ini ya. Sebentar, ini saya sedang coba ini, Bapak Ibu. Sebentar. Apa namanya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya coba lagi menghapus-hapus ini karena ini untuk keperluan praktek ya. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan masuk. Pak bisa masuk dari awal. Tadi kok nggak bisa saya. Yang apa, Bapak? Yang mana? Nggak, yang si halalnya tadi. Setelah apa? Setelah email terus kemudian password di login nggak mau. Nggak, tapi sudah berhasil Pak akun si halalnya. Belum, baru. Oke. Oh, berarti Bapak nanti kan Bapak akan memasukkan data dulu. Ya. Nah, terus dilengkapi pilih yang pelaku usaha, email, nomor HP. Nah, kemudian setelah itu nanti Bapak akan mendapat nomor OTP dari WA. Bapak udah belum? Belum, Pak. Nah, belum. Itu dilakukan dulu, Pak. Coba. OTP dari WA, kemudian dimasukkan, terus nanti tahap berikutnya masukkan nomor NIB. Nah, kalau sudah berhasil nanti akun berarti sudah selesai. Pelan-pelan aja enggak apa-apa, nanti sambil jalan enggak apa-apa. Ini kita sama-sama belajar dulu untuk mengenal menu-menu ya. Nah, ini terjebak di awal tadi, Pak. Ya. Terjebak di awal tadi udah nggak anu. Nggih, mboten napa-napa Bapak. Kita akan mulai lagi ya. Jadi kalau akun sudah tadi pelaku usaha sudah, kemudian kita selanjutnya adalah masuk ke menu pengajuan reguler. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa pilih ajukan layanan. Klik. Nah, kalau ada NIB di sini kan nanti akan muncul KBLI-nya ya. Nah, kalau sini ada, kemudian nanti pilih baru atau pengembangan. Anggap aja dipilih baru. Klik. Ya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu ubah pengajuan. Klik ya. Nah, ini yang penting. Di dalam data ini nanti ada 6 kolom yang harus dilengkapi. Mulai dari data pengajuan, kan harusnya sudah ya di tadi awal. Kemudian ada komitmen, ada bahan, ada proses, ada produk, ada pemantauan dan evaluasi, ada dokumen.
Nah, ada data pengajuan, komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses, produk, pemantauan dan evaluasi, dan dokumen. Nah, saya sekilas saja. Jadi, kalau di data pengajuan kan data-data awal ya Bapak Ibu, sama seperti data pelaku usaha. Bapak Ibu tinggal menginputnya sama. Kalau nanti di sini sudah lengkap, biasanya nanti di sini juga sudah lengkap. Kemudian kalau komitmen dan tanggung jawab, ini adalah Bapak Ibu nanti akan membaca ini, kemudian diklik ya, saya setuju, pengertian halal ini saya setuju, kemudian praktek penerapan saya setuju, kemudian nanti akan menambahkan tim sumber daya manusia, yang mungkin kalau di manual SCPH kan ada tabel, tapi kalau di sini di input satu-satu. Namanya siapa, jabatannya apa, posisinya apa, tambah. Gitu kan. Nah, ini sudah selesai, maka Bapak Ibu nanti akan menginput bahan. Bahan ini ada beberapa yang Bapak Ibu nanti akan coba lengkapi. Santai aja, insya Allah mudah ya Bapak Ibu. Nanti panduannya saya kirimkan, tidak usah khawatir. Ya. Tidak usah khawatir. Yang pertama adalah daftar nama bahan dan kemasan. Jadi yang kedua ada daftar nama produk yang diinput, catatan pembelian, formulir pemeriksaan bahan. Saya pikir ini sudah dijelaskan semua ya di awal. Nah, cuma tinggal diinput. Sekarang kita nginput nama bahan dan kemasan. Klik. Bapak Ibu boleh mengupload dalam jumlah yang batch atau manual, boleh. Kalau template-nya nanti unduh gitu ya. Sekarang kita input manual. Nanti tipe bahan kan ada bahan bersertifikat sama bahan tidak bersertifikat. Kalau bahan bersertifikat itu kan berarti bahan itu sudah punya sertifikat halal BPJPH. Kalau bahan tidak bersertifikat berarti dokumen pendukungnya bukan sertifikat halal. Contohnya COE dan sebagainya, itu juga bisa diinput ya. Nah, kemudian jenis bahan, kan ada bahan, ada cleaning agent sama kemasan. Saya pikir ini Bapak Ibu juga sudah. Terus kemudian nama bahan. Kemasan, bahan sertifikat. Ini contoh aja lah ya Bapak Ibu, ini contoh. Nah, kalau yang dia bahan bersertifikat, ayam brandnya udah masuk, tambahkan. Nah, ini lebih simpel. Nah, bagaimana kalau yang non-SH itu boleh diinput menggunakan lampiran saja, nggak apa-apa Ibu-Ibu. Ini kan jadi kalau menggunakan lampiran, Bapak Ibu mendownload Excel, kemudian data-data itu diinput, kemudian diupload ke sini. Itu sama. Sama ya. Nah, kemudian untuk produk, nama produk diinput sini ada unggah file, manual juga bisa. Sama prinsipnya. Jadi kan kalau nama klasifikasi produk nah sini harus sebentar. Nama produk misalkan apa ya? Produknya apa Bapak Ibu? Ini yang sini apa tadi? Produk yang Bapak Ibu ajukan. Paham lah ya maksudnya ya. Bapak Ibu pasti sudah punya ininya ya. Kemudian catatan pembelian bahan, kan setelah kita menginput bahan-bahan itu kan akan muncul di sini Bapak Ibu. Nanti tinggal disesuaikan jumlahnya berapa gitu ya. Pembeliannya berapa, tanggal pembeliannya berapa. Ini diinput satu-satu. Terus kemudian formulir pemeriksaan bahan, secara prinsip sama. Nah, hanya saja dari yang tadi kemarin Bapak Ibu praktekkan dalam dokumen manual SCPH, kemudian dituangkan dalam bentuk digital. Ya. Nah, setelah bahan, tadi bahan kan berarti ada bahan sama produk ya, kemudian ada proses. Nah, proses ini di sini ada pernyataan bebas babi, klik, saya setuju. Nah, kemudian di sini ada layout, Bapak Ibu bisa upload, sama lah ya, sama, nggak beda. Catatan penyimpanan bahan sama, tambah catatan produk sama, kurang lebih sama tadi itu.
diagram alur, prosesnya sama, upload, catatan hasil produksi kurang lebih sama, catatan distribusi kurang lebih sama. Mudah Bapak Ibu, insya Allah mudah ya. Cuma yang bikin lama, kalau Bapak Ibu nggak menyiapkan datanya dari awal, nginput ini juga lama. Tapi kalau sudah ada datanya dari awal, kan tinggal input-input saja. Produk, nah ini mapping produk ya, antara produk dan pabrik. Kalau pabriknya kita satu, saya pikir nggak ada masalah, tinggal satu. Tapi kalau kita pabriknya banyak, nanti antara produk dan pabrik itu harus dipetakan betul dari awal. Kemudian kepemantauan dan evaluasi. Nah, di sini ada dokumen upload lainnya. Nih, penting nih Bapak Ibu. Tampil nggak nih Bapak Ibu? Ini penting nih. Bapak Ibu kan tadi saya sampaikan bahwa hasil generate manual EJPH di Sihalal itu seringkali tidak lengkap yang menggambarkan dari proses bisnis Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu diminta untuk membuat manual EJPH sendiri. Nah, nanti bisa diupload di sini. SOP diupload di sini. Kemudian di sini kan ada formulir data audit internal. Ini juga belum sempurna ya Bapak. Padahal kan harus ya. Nah Bapak Ibu boleh upload di sini. Kemudian upload tanda tangan penyelia halal ataupun pimpinan ya. Di sini kan ada upload dokumen penyelia halal dan sebagainya. Nah itu kemudian ketika semuanya sudah di-input, maka akan tergenerate sini dokumen. Nah, di sini nanti bisa di-download manual surat permohonan ataupun manual EJPH. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Ini kita contoh deh. Nah, ini contohnya. Contoh aja. Kelihatan nggak sih Bapak Ibu? Kelihatan ya? Terus manual EJPH-nya. Nah, ini contoh manual EJPH yang di-generate dari sistem. Tapi memang untuk beberapa kategori bisnis ini nggak relevan, Bapak Ibu. Nggak sempurna, gitu ya. Jadi, terus formatnya, menurut saya formatnya tidak nyaman. Kurang bagus. Karena ini kan oleh karena itu, sekali lagi saran saya, Bapak Ibu tetap harus mempersiapkan dokumen secara manual. Nah, begitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan. Gimana? Apa yang mau ditanyakan? Jadi sama seperti yang penjelasan saya di awal bahwa Bapak Ibu harus bisa mempersiapkan ini dari awal sehingga ketika nginput di Sihalal insya Allah akan diberi kelancaran dan sebagainya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Pak, mau nanya Pak, ini berarti yang di bagian komitmen dan tanggung jawab berarti yang isi ini kalau pas diklik tambah itu berarti isi untuk penyelia ya? Untuk komitmen dan tanggung jawab tadi yang di mana Pak? Yang diubah data tadi kan Oh pertama itu yang ini tambah itu adalah tim SDM, tim manajemen halal, mulai dari penyelia, pimpinannya siapa, Iya berarti siapa. berarti dimasukin semua ya Pak. Kalau penyelia itu berarti masuknya ke ketua ya atau anggota Pak? Oh ketua. Oke Pak, terima kasih. Ya kan di tim manajemen halal kan ketuanya ada penyelia halal, kemudian ada divisi apa di situ disebut semua. Oke siap, terima kasih Pak. Iya. Oke, ada yang lain? Nah, baik. Jika tidak ada, Bu Alivia. Ya Pak, izin bertanya.
ini kan tadi di saat pendaftaran di web halal itu kan ada nota pembelian, proses produksi, juga ada catatan penyimpanan, hingga pengemasannya juga kan Pak. Nah, sedangkan di label kemasan itu kan kita masih belum boleh untuk melampirkan logo halal karena belum tersertifikasi. Nah, itu bagaimana ya Pak? Maksudnya kemasan Kemasan gimana produk. itu? Kemasan produk kan yang di situ kan yang di input kan kemasan produknya yang kita pakai kan? Iya. Kaitannya dengan tadi logo bagaimana Ibu? Itu Pak, kalau misalkan kita sudah produksi kan itu kan sekalian dikemas juga di dalam kemasan. Nah, kemasannya itu kan baru ter-ACC setelah maksudnya boleh Loh, itu menyantumkan logo kemasan yang halalnya. dimaksud adalah kemasan yang kita gunakan Ibu sebagai bahan. Jadi tidak harus ada logo halalnya pada saat itu kan, tapi kan kita menggunakan, misalkan begini, Ibu produknya apa? PKRT Pak. PKRT. PKRT kan berarti bisa jadi ada kemasan primer, sekunder, lapis 3 ya. Misalkan kemasan pertama itu plastik katakanlah. Misalkan begitu kan Ibu? Iya Pak. Nah, Ibu situ menginput plastiknya diproduksi oleh PT apa. Kalau ada sertifikat halalnya lebih bagus kan. Karena kalau yang kemasan masih memungkinkan dokumen yang lain ya. Bisa COE, MSDS, dan sebagainya. Begitu Ibu. Jadi nggak kalau logo kan nanti fotonya ya apa adanya aja tanpa logo berarti. Tapi kalau dia sudah ada logo surat pernyataan apa namanya udah ada S aja ya dilampirkan aja. Baik, terima kasih Pak. Ya itu. Silakan Pak Ari. Izin Pak, di menu data pengajuan kan ada nomor surat nih Pak. Ini nomor surat permohonan kita tulis sendiri atau? Tulis sendiri Pak, 01. Misalkan kalau gitu Pak. Terus sama kalau jenis layanan, kalau dia produk kayak kita rumah makan itu makanan, jenis produknya baru muncul di penjadian makanan minuman dengan pengolahan ya benar nggak Pak? Jadi apa namanya? Iya, maksudnya kan itu kalau nomor surat pengajuan kan tinggal diinput aja. Apa namanya? Nomor setiap perusahaan kan mesti punya penomoran masing-masing ya, Pak. Iya. Itu nanti silakan diisi itu. Berarti kalau di ini Pak, di jenis layanan kalau untuk rumah makan itu berarti makanan Pak ya? Jenis layanan, Bapak produknya apa? Rumah makan Pak, kita mau rumah makan, oke, berarti makanan. Nanti kategorinya penyediaan makanan, minuman dengan pengolahan ya Pak. Berarti merek dagang ini nama tokonya Pak? Merek dagang nama tokonya, betul. Oke, terima kasih Pak. Ada yang lain, teman-teman? Nah, baik Ibu Bapak, alhamdulillah ya. Jadi sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendaftaran sertifikat halal melalui Si Halal. Bapak Ibu, bahwa Si Halal hanyalah media untuk proses sertifikasi halal. BPJPH membuat platform Si Halal untuk memudahkan. Satu. Yang kedua, biar trackingnya kelihatan. Sebetulnya pengajuan saya sampai mana ya? Nah, tetapi prinsipnya adalah Bapak Ibu tetap harus mempersiapkan dokumen-dokumen implementasi SJPH dari awal. Jadi jangan hanya menganggap bahwa semua dokumen asal upload di Si Halal. Ini agak sedikit merepotkan di masa yang akan datang. Kalau Bapak berpikir bahwa manual SJPH itu dititipkan pada Si Halal,
suatu saat si halal itu down ataupun ada kendala, maka Bapak Ibu akan kehilangan data. Oleh karena itu, apa yang dijelaskan oleh para fasilitator-fasilitator di sebelum sesi ini, itulah dokumen-dokumen yang memang harus dilengkapi dari awal. Nah, kemudian agar prosesnya cepat, memang kita harus nyusun dokumen-dokumen ini dari awal. Jadi bukan apa namanya, nanti yang penting kita bikin akun si halal dulu baru kita nyusun dokumen. Bukan demikian. Karena pelaku usaha harus bisa mempersiapkan dokumen-dokumen dari awal, kemudian nanti barulah diajukan ke BPJPH untuk mengikuti proses selanjutnya. Nah, demikian Bapak Ibu, jika nanti ada kendala ataupun apa, silakan bisa WA ya ke nomor Pro Halal. Jadi kita adalah lembaga konsultan yang juga memberikan layanan pendampingan sertifikasi halal sampai terbit. Tapi kalau Bapak Ibu hanya terkendala mau tanya, silakan aja, enggak ada masalah. Nanti biar tim kami yang akan ikut memberikan referensi solusi ya, apa sih kendalanya dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu apa yang saya sampaikan. Jika sekiranya ada hal-hal yang misalkan kurang berkenan ataupun masih belum sempurna, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sesuai jadwal kita jam berapa Bapak Ibu untuk post testnya nanti? Post testnya jam berapa Bapak Ibu? Jam 4 ya? Jam 4:30 ya? 4:30 Pak Aldo. 4:30 ya, baik ya. Baik, saya akhiri, saya serahkan kepada Bu Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.